Guys, dunia puji Indonesia. Kenapa? Kerana kita lihat Indonesia bisa salib ekonomi AS dan juga China. Apakah strategi Bapak Presiden Jokowi hingga bisa menyalip ekonomi AS dan juga China? Bagaimana ceritanya? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Jika sihat, Alhamdulillah, itulah sebaiknya rezeki Allah berikan kepada kita, iaitu kesehatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya mahu mereaksikan satu lagi video daripada channel Bagi-Bagi. Terima kasih kepada channel Bagi-Bagi ya, kerana mengizinkan saya untuk mereaksikan daripada channel beliau. Okey, judul yang kita mahu reaksikan adalah Dunia Puji Indonesia. Ekonominya salib AS, China hingga Eropah. Jadi begini strateginya. Apakah strategi Bapak Presiden Jokowi? Apakah strategi Indonesia guys hingga bisa ekonomi Indonesia menyalip iaitu ekonomi AS dan juga China. Kita tahu AS dan China ini adalah negara yang adidaya guys di dalam dunia ini, tetapi Indonesia bisa menyalip ekonomi proyeksi mereka. Bagaimana cara Bapak Presiden Jokowi? Itu yang menjadi tanda tanyanya guys. Jadi guys, kita tahu tidak mustahil nanti Indonesia akan jadi negara yang keempat tertinggi ekonominya di dalam dunia. Jadi bagaimana strategi Indonesia itu hingga bisa membuatkan Indonesia bisa melonjak hingga ke tangga keempat ataupun kelima tertinggi di dunia ekonominya, dan bagaimana strategi yang dilakukan oleh Presiden Indonesia iaitu Bapak Presiden Jokowi guys. Dan apa yang saya lihat dan apa yang kita lihat sama-sama, bagaimana sekarang ini sedang tercetusnya perang antara Rusia dan Ukraina dan banyak negara-negara yang di dalam kegelapan, tetapi kita lihat bagaimana Indonesia bisa melawan krisis semua itu guys. Dan kita lihat apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi malahan semakin meningkat. Katanya pada tahun 2023 ini walaupun turun sedikit tetapi masih lagi di dalam 5% tingginya ekonomi proyeksi Indonesia itu. Kalau nak dibandingkan dengan AS guys, pada tahun 2023 ini lagi teruk, hanya 1%. Dan kalau kita lihat Uni Eropah lagi dahsyat jatuhnya, iaitu proyeksi ekonomi mereka hingga 0,5%. Bayangkan guys, betapa jatuhnya hingga jauh sebegitu sekali, tetapi Indonesia tetap masih stabil lagi hingga 5%. Walaupun masih tingginya Indonesia 5% itu di dalam ekonomi dunia, tetapi kita lihat India masih lagi juga tinggi ya. Kita lihat India masih lagi memegang 6,8%, dan walaupun pada tahun 2023 ini hanya turun sedikit hingga 6,1%, tetapi India masih lagi tinggi sedikit daripada Indonesia. Tetapi Indonesia sudah bertekad, katanya Indonesia mahu menyalip juga India daripada segi ekonomi proyeksinya itu. Kerana apa? Indonesia bisa menyalip India guys. Okey guys, bagaimana cerita yang dimaksudkan oleh Bagi-Bagi itu guys? Tapi saya mohon kepada teman-teman, tonton video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham apa yang disampaikan oleh Bagi-Bagi. Dan selepas itu di hujung videonya nanti saya akan bagi sedikit komentarnya. Okey guys, tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, ayo kita sama-sama simak dan reaction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Dunia puji Indonesia. Di era sekarang, ekonomi Indonesia salib Amerika Serikat, China hingga Eropa. Jadi begini strateginya. Bagaimana strategi Kemudian, guys? Yang keempat, investasi. Peningkatan investasi. Momentum, trust, kepercayaan dunia pada Indonesia ini harus betul-betul kita manfaatkan untuk menarik investasi masuk, kepercayaan dunia itu ya, banyak-banyaknya, sehingga memperkuat fundamental kita. Ya, begitu yang dimaksudkan oleh Bapak Presiden Jokowi. Bila ada kepercayaan daripada negara-negara luar seperti Uni Eropah, apa sajalah negara-negara yang ada di dunia itu, waktu itulah kita tarik banyak-banyak negara itu untuk banyak-banyak melabur di Indonesia ya. I am confident that Indonesia in a much stronger position than most of the world. We are projecting for this year 22 5.3% in Indonesia, and for next year slightly slower growth at 5%, still almost 2 times higher. Walaupun dia kata tadi growth at 5%, still almost 2 times higher. Walaupun lambat sedikit 5%, dia kata tadi melambat sedikit 5%, tetapi masih 2 kali lipat lebih tinggi daripada negara lain ya. Than we have for the rest of the world. What is the strength of Indonesia? Reforms. You have made
bagi-bagi. Sahabat bagi-bagi, Wow. Vic sudah tidak terkalahkan oleh negara lain, apalagi negara adidaya seperti Amerika Serikat, Cina, dan Uni Eropa. Ekonomi Indonesia melesat hingga salib Melesat, mereka ya. yang selalu mengganggu Indonesia dalam hal hilirisasi. Kecuali Cina yang membantu Indonesia dalam hal hilirisasi. Dengan Cina adanya membantu, proyeksi dari beberapa negara lain, Indonesia benar-benar bisa melonjak ke nomor ekonomi dunia dengan peringkat keempat ataupun Wow. lima yang sudah didamba-dambakan oleh Presiden Indonesia. Oh, bisa melesat hingga naik keempat di tangga keempat ataupun tangga kelima ya dalam ekonomi dunia. Mantap guys. Oi, luar biasa kan Bapak Presiden Jokowi? Itulah hebatnya. Yang jadi pertanyaannya adalah, benarkah hal tersebut? Apakah benar Indonesia menempati di urutan ke atas di antara benarkah? negara adik kuasa? Wah. Simak video ini sampai Ya. habis agar kalian tidak salah paham. Benar. Simak hingga habis. Sahabat bagi-bagi, prospek ekonomi Indonesia akan tetap bersinar di tengah kegelapan dunia yang dipicu oleh krisis biaya hidup akibat inflasi tinggi, perang Rusia dan Ukraina, dan pengetatan moneter di berbagai negara. Lagi-lagi dan lagi, hal ini dikonfirmasi oleh IMF dalam laporan. Kalau di bahasa Indonesia kan, namanya menjadi prospek ekonomi dunia melawan krisis biaya hidup. Indonesia bahkan mampu tumbuh lebih tinggi ketimbang Cina dan Amerika Serikat. Lah kok bisa? Kan padahal kedua negara tersebut adalah negara adidaya. Benar. Negara adidaya. Mari kita tonton sampai habis lagi. Sahabat bagi-bagi, IMF mempertahankan proyeksi ekonomi Indonesia untuk tahun ini sebesar 5,3%. Namun, memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dari 5,2% menjadi 5% pada tahun 2023. Proyeksi IMF ini lebih rendah dari asumsi makro yang ditetapkan dari APBN 2023, yakni 5,3%. Sementara resesi dipastikan akan menimpa Amerika Serikat dengan proyeksi pertumbuhan 1,6% pada 2022 dan turun menjadi 1% pada 2023. Menurun, Eropa ya? bahkan lebih buruk dengan proyeksi 3,1% menjadi 0,5% pada 2023. Lagi buruk Eropa Hal ini guys. sudah jelas kalau Amerika Serikat cuma mencapai 1% dan Eropa mencapai 0,5%, yang malah paling buruk. Sementara Indonesia masih di atas mereka, yakni 5,3%. Wow, masih Di sisi tinggi. lain, Jepang cenderung stabil, di mana untuk tahun 2022 dan 2023 ekonomi tumbuh masing-masing 1,7% dan 1,6%. Wow, Sementara Jepang Cina tumbuh sedikit ya, alami peningkatan 1,7. dari 3,2% pada 2022 dan 4,4% pada 2023. Kalau kita lihat negara-negara lain 1,6, 1,7, tetapi Indonesia sangat tinggi ya. Sehingga 5 lebih lah ya. 5% kenaikan ekonominya. Wow. Luar biasa ya Indonesia ini. Dia juga diproyeksikan tumbuh 6,8% dan 6,1%. Brasil 2,8% dan 1%. Serta Meksiko 2,1% dan 1,2%. Cuma India lah kita lihat sini tinggi sedikit ya, 6,8% mengatasi daripada Indonesia lah. Tetapi negara-negara Eropah lain semua bawah daripada 5 ya. Memang, kalau keseluruhan Indonesia tidak menempati ke nomor pertama. Tetapi, kalau kita ngomongin soal persoalan konflik dengan negara barat yang terus membegal kita ke negara maju, kita sebenarnya sudah mengalahkan mereka di bidang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ya. Indonesia sudah tinggi daripada Sahabat mereka. bagi-bagi,
Kepala Misi Indonesia, Wah, buah koko. Departemen Asia dan Pasifik IMF, Cheng Hon Lim, mengungkapkan Indonesia masih bisa tumbuh tinggi berkat konsumsi dan harga beberapa komoditas andalan tanah air yang masih tinggi. Lim meyakini Indonesia tidak akan mengikuti negara lain masuk ke jurang resesi pada 2023. Oh, ya Di tidak, sisi lain, Presiden Joko Widodo dalam sebuah acara di Jakarta, JCC, pada Selasa kemarin menjelaskan beberapa kebijakan yang dijalankan untuk mengantisipasi kondisi ke depan. Dalam hal ini, ternyata selama ini Indonesia telah merencanakan sesuatu agar pertumbuhan ekonominya bisa bertahan dan malah bisa naik lagi, hingga mengalahkan India yang sampai saat ini mencapai 6%. Ya, kita lihat tadi memang India dia punya kenaikan ekonominya memang sangat tinggi daripada Indonesia, tetapi Indonesia tidak mustahil akan bisa mengatasi India ya. Wah, hebatnya Indonesia ini macam mana taktik, macam mana perancangan daripada Bapak Presiden Jokowi ni guys. Saya pun tidak boleh kalau orang bilang nggak bisa brain guys, nggak bisa fikir bagaimana hebatnya Bapak Presiden Jokowi ni. Apakah strategi tersebut? Apa langkah yang harus diambil oleh Indonesia? Apa langkah ya? Apa langkahnya Bapak Presiden Jokowi untuk Indonesia untuk mengatasi menyalip India di dalam ekonomi? Sedangkan kita tahu India memang sangat tinggi ya, 6% ke atas guys. Sahabat bagi-bagi, langkah pertama adalah sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter. Hal ini berperan penting dalam pengendalian fundamental perekonomian nasional. Terlihat ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,44% pada kuartal 2 2022 dan inflasi terkendali di bawah 6%. Pemerintah terus menggenjot pertumbuhan ekonomi lewat belanja yang produktif serta menjaga daya beli masyarakat dengan subsidi dan bantuan sosial. Sementara Bank Indonesia mengendalikan inflasi dan nilai tukar serta bijak dalam mengambil kebijakan suku bunga acuan. Kedua adalah upaya menelusuri persoalan sampai ke mikroekonomi. Dengan demikian, kebijakan yang ditempuh bisa lebih tepat sasaran. Ketiga, kolaborasi UMKM bersama pengusaha menengah dan besar. Menurut Jokowi, hal ini bisa menggerakkan ekonomi secara bersamaan. Keempat adalah hilirisasi industri. Kebijakan hilirisasi sudah dimulai pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, seperti nikel. Selanjutnya akan diikuti bauksit, timah, hingga aspal. Hal ini sudah akan terlaksana. Benar. Kalau kita lihat daripada segi nikel, bauksit, timah ya guys ya, batu bara itu semua, itu sudah menunjukkan di mana kita lihat melesatnya sekarang ni permintaan daripada negara-negara Eropah ya, barang mentah seperti nikel ini. Tapi itulah nanti menyebabkan Indonesia bisa melesat naik ekonominya guys, sehingga mengatasi India juga. Disebabkan inilah semuanya. Dan kita tahu nanti iaitu banyak iaitu smelter-smelter yang akan dibuka di Indonesia. Jadi itu pun juga akan menambah ekonomi Indonesia akan makin naik. Itulah hebatnya. Bauksit, timah, hingga aspal. Hal ini sudah akan terlaksana. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan mengalami penurunan. Berbeda sama kebijakan 5 tahun lalu. Dan sekarang Indonesia lebih fokus ke hilirisasi industri ke dalam negeri yang bisa menaikkan suku bunga dan acuan. Sehingga proyek manapun yang akan terlaksana pastinya akan terwujud. Luar biasa. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian komen di kolom komentar. Jika kalian ingin mengusir asing, aseng, dan asong, merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka. Hurra! 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 Oke guys, kita sudah pun reaction tadi daripada channel Bagi-Bagi. Apa yang judul dikatakan, dunia puji Indonesia, ekonominya salip AS, China hingga Eropah. Jadi begini strateginya guys. Apa yang dikatakan oleh Bagi-Bagi itu, apa yang telah saya reactionkan tadi,
yang dikatakannya Indonesia pada tahun 2023 ini, walaupun sebelum ini 5,3%, iaitu daripada ekonomi proyeksi Indonesia, tetapi menurun sedikit pada tahun 2023 ini hingga 5% saja. Tetapi masih lagi 2 kali lipat daripada biasa negara-negara lain. Kita lihat bagaimana Uni Eropah guys, lagi teruk guys. Pada tahun 2023 ini mereka akan terus menjunam jatuh proyeksi ekonomi mereka hingga 0,5% guys. Bayangkan, enggak sampai 1% kalau mau dibandingkan AS lagi juga teruk ya. Kalau kita lihat AS 1% saja guys. Bayangkan 1% saja iaitu ekonomi proyeksi mereka. Bagaimana kita lihat Indonesia bisa menyalip Uni Eropah dengan AS. Kerana apa bisa jadi begitu guys? Kerana kebijakan dan kecerdikan kepandaian Bapak Presiden Jokowi, hingga kita lihat bagaimana Bapak Presiden Jokowi menyekat ekspor bahan mentah seperti nikel, iaitu bauksit, iaitu nanti batu bara, timah, uranium. Dan disebab itulah ekonomi Indonesia ataupun ekonomi proyeksi Indonesia ini melesat naik hingga ke 5%, walaupun pada tahun 2023 ini agak turun sedikit, tetapi tetap masih tinggi daripada AS, Uni Eropah dan China. Sebab itulah kata judulnya tadi, Indonesia bisa salip ekonomi AS dan juga China. Tetapi kita lihat di situ India masih lagi tinggi ya. Katanya tadi proyeksi India bisa tumbuh hingga 6,8 dan 6,1% pada tahun 2023, tapi masih lagi tinggi. Tetapi Brazil kita lihat 2,8 dan diikuti oleh Mexico iaitu 2,1%. Tetapi kita lihat di situ, karena itulah Indonesia masih lagi tinggi di antara negara-negara lain, dan itulah sebabnya kita lihat Indonesia bisa di tempat yang keempat ataupun yang kelima di dalam dunia, iaitu stabilnya proyeksi ekonomi Indonesia di dalam dunia ini. Itulah hebatnya Bapak Presiden Jokowi. Walaupun kita lihat sekarang ini perang antara Rusia dan Ukraina ini banyak memberi impak besar kepada negara-negara yang lain, terutamanya Eropah guys, tetapi Indonesia tetap masih dapat melawan krisis ekonomi itu. Itulah hebatnya Indonesia. Dan apa yang kita doakan sama-sama guys, mudah-mudahan Indonesia akan terus maju dengan ekonominya akan semakin lama semakin naik, dan negara Indonesia akan menjadi contoh untuk negara-negara lain. Itu yang kita harapkan sama-sama. Oke guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk saya menonton dan mereaction, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sentiasa mendukung Brozo Channel. Tanpa dukungan teman-teman, tanpa tontonan teman-teman, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mereaction, anda boleh klik butang subscribe, klik tombol loceng, tanda dukungan anda kepada saya. Maaf, andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.